Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Aprina Murhan. Kali ini saya akan membahas tentang stop korupsi dan dilanjutkan dengan cara pencegahan korupsi di lingkungan kampus ataupun di suatu perguruan tinggi. Korupsi itu merupakan suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Mencegah korupsi merupakan tugas bersama lapisan masyarakat dan pemerintah. Ada beberapa cara dalam mencegah korupsi. Di antaranya adalah 1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Yang kedua, menerapkan sistem pengawasan dan audit yang efektif tentunya. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi. Yang keempat, memberikan hukuman yang tegas dan adil terhadap perilaku korupsi. 5. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme birokrasi. Dan yang terakhir, mendorong penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk mempermudah dan mempercepat proses administrasi pemerintah sehingga dapat mengurangi peluang yang terjadinya tindakan korupsi. Selanjutnya, teman-teman sekalian, mari kita ikuti bersama pencegahan korupsi di kampus yang akan disampaikan oleh rekan saya, Firja Noviatun Nisa. Selamat menyaksikan. Hai, selamat datang dan selamat menyaksikan video tentang cegah perilaku korupsi. Video ini digunakan untuk edukasi yang disusun oleh Dr. Aprina SKPMKes dan Firza Noviatun Nisa. Cegah perilaku korupsi. Korupsi adalah mengambil hak orang lain untuk keuntungan pribadi dan orang terdekat. Lalu, apa sajakah perilaku korupsi yang harus dicegah di area kampus? Yang pertama, menyontek atau mengcopy-paste tugas teman. Kejujuran adalah salah satu nilai integritas yang harus dipegang teguh untuk mencegah korupsi. Menyontek jelas-jelas adalah suatu kecurangan yang mencederai nilai kejujuran. Bentuk lainnya adalah mencuri ide atau mencontek tugas milik teman. Walaupun disadari perbuatan buruk, faktanya masih ada saja mahasiswa yang menyontek. Alasannya mulai dari tidak belajar, tidak punya waktu untuk mengerjakan sendiri, hingga tidak percaya diri. Apapun alasannya, menyontek ini tidak bisa dibenarkan. Yang kedua yaitu bolos kuliah dan titip absen. Dampak negatif dari seringnya bolos kuliah bisa menjadi kebiasaan buruk yang merugikan. Mahasiswa menjadi kurang gairah, tidak disiplin, dan jadi malas untuk melanjutkan studinya karena terbiasa bolos dan bebas melakukan kegiatan lain di luar jam kuliah. Titip absen juga merupakan salah satu kecurangan. Selain merugikan diri sendiri, ini dapat merugikan orang lain. Yang ketiga yaitu selalu terlambat. Sering terlambat dan pulang lebih cepat dari semestinya juga salah satu bentuk dari korupsi waktu. Seorang koruptor waktu juga kerap menunda pekerjaan yang seharusnya bisa diselesaikan lebih cepat atau dikenal dengan istilah prokrastinasi. Pelaku korupsi waktu jelas tidak memegang amanah dan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya. Yang keempat, manipulasi laporan pertanggungjawaban atau LPJ. Manipulasi bisa merupakan rekayasa nota pembelian barang hingga markup harga. Tujuannya bisa jadi untuk mencari keuntungan pribadi atau mencuri uang yang diamanahkan kepadanya. Sudah tahu perilaku ini adalah bentuk korupsi, tetapi tetap saja dilakukan oleh mahasiswa. Perbuatan ini biasanya bermula dari sikap egois dan materialistis. Yang kelima yaitu memberikan hadiah untuk dosen. Memberikan hadiah kepada dosen adalah salah satu bentuk dari gratifikasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Perbuatan ini terlarang karena berkaitan dengan pekerjaan dosen sebagai pengajar di kampus.
Kadang mahasiswa tidak menyadari bahwa pemberian semacam ini adalah salah satu bentuk dari korupsi. Memang terkesan tidak ada maksud apa-apa, namun gratifikasi mampu membuat penerimanya merasa tidak enak hati, sehingga akan condong kepada si pemberi. Hal ini tentu saja berpotensi mempengaruhi kerja dosen sebagai pengajar dan merugikan mahasiswa lain. Yang terakhir adalah memasukkan data beasiswa. Memasukkan data beasiswa adalah bentuk kecurangan yang menjurus kepada korupsi. Di antara bentuknya adalah memasukkan nilai IPK dan penghasilan orang tua demi memenuhi persyaratan lolos beasiswa. Perilaku ini menunjukkan bahwa pelakunya tidak berperilaku adil pada mereka yang membutuhkan, padahal masih banyak mahasiswa di luar sana yang lebih membutuhkan. Mari menjadi bangsa yang jujur. Awali langkah kejujuran ini dari diri sendiri untuk membantu Indonesia menjadi bangsa yang maju dan anti korupsi. Katakan tidak pada korupsi. Itulah beberapa perilaku koruptif yang harus dicegah di area kampus. Semoga bermanfaat dan terima kasih.